Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia datang pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada sahib-sahibnya. Kemudian hadis yang tadi kita ceritakan yang agak panjang tadi, syafaat Al-Quran. Ada beberapa hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan yu'ta bil Qur'ani wa ahlihi alladhina ya'maluna bih. Al-Quran kelak pada hari kiamat akan didatangkan dan juga orang-orang yang memperjuangkannya. Wa ahlihi alladzina ya'maluna bih, yang mana mereka mengamalkannya. Taqaddamahu suratul Baqarah wa Ali Imran, yang paling berada di barisan terdepan dari Al-Quran yang diperjuangkan tadi adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ka'annahuma ghamamatani, seperti memberikan payung teduh di hari kiamat nanti. Al-Baqarah dan Ali Imran yang paling terdepan. Ya. Tuhajjani, mereka berduanya memberikan syafaat, memberikan pembelaan li ashabi iman, kepada sahib-sahibnya. Kemudian ya'til Qur'anu yaumal qiyamah, Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Wa yaqulu, dan berkata, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kata Al-Quran kepada Allah, hallihi hilyatal karomati, ya Allah, berikanlah orang tersebut, sahibnya, perhiasan karomah kemuliaan, fayuhalla hilyatal karomati. Dari hadis yang akan saya bacakan ini lanjutannya, semua permintaan Al-Quran diiyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, uksuhu kiswatal karomat, ya Allah, berikanlah dia pakaian dengan pakaian kemuliaan, fayuksa kiswatal karomati, kemudian dia diberikan pakaian dengan pakaian kemuliaan karomah. Ya Rabbi albishu tajal karomat, ya Allah, pakaikanlah untuk sahib saya ini mahkota kemuliaan, fayulbas, kemudian dia dipakaikan tajal karomati. Di akhir permintaan Al-Quran, ya Rabb, ya Allah, irdo anhu, ridhoilah dia ya Allah, walaisa ba'da ridhoka syai'un, dan tidak ada sesuatu yang melebihi dari ridhomu. Kemudian Allah meridhoi sahib Al-Quran tadi. Sallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Al-Quran ini hadirin mensyafaati di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, kalau di dunia itu seperti ordal, orang dalam. Ya. Dan begitu pentingnya kita membutuhkan orang dalam tersebut untuk melancarkan semua kegiatan kita. Hanya saja ordal ini yang tadi kita ceritakan nggak baik, ya, nggak baik, ya, nggak baik. Kenapa? Karena kita memberikan sesuatu yang nggak pantas dia dapat. Nah, ini nggak bisa. Itu terjadi di hari kiamat nanti dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat nanti ada syafaat yang diterima oleh Allah, ada syafaat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ayat-ayatnya nanti. Oke. Tentang Al-Quran di dunia, syafaatnya apa saja Ustadz? Banyak sekali, luar biasa. Kita sebut syafaat Al-Quran ini berkahnya Al-Quran. Ya. Salah satu contohnya adalah orang yang memiliki Al-Quran mendapatkan ordal, balalan pintas gara-gara Al-Qurannya, sehingga dia orang yang paling berhak untuk menjadi pemimpin sholat. Di waktu yang sama, orang yang paling berhak untuk menjadi pemimpin suatu pemerintahan. Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak untuk memimpin suatu kaum dalam sholat adalah yang paling pandai Al-Qur'annya. Nggak pandang umur, nggak pandang jabatan, ya,
Makanya di masjid-masjid kita di Jakarta ini, saya beberapa kali, mohon maaf, ketemu beberapa masjid itu nggak mikirin itu gitu. Yang penting dia yang paling sepuh di sini. Alhamdulillah, mas sudah sepuh sekali itu imam, ya Allah. Saya selama di Jakarta banyak survei ke beberapa masjid. Ya, ada beberapa masjid yang karena udah kadung akad dengan imam tertentu, imamnya kurang bener, akhirnya mau dipecat, nggak enak. Sementara di belakang banyak yang lebih berhak. Ya, makanya ini diantara tugas dan fungsi Al-Utsmani di sini, yang santri-santri Al-Utsmani di sini harus bisa menjadi yang terdepan untuk menjaga kualitas masjid-masjid kita dalam sholat-sholat kita. Itu. Kalau sholat saja dia diberikan hak pertama untuk menjadi pemimpin, maka dia juga paling berhak dalam menjadi pemimpin pemerintahan. Salim Maula Abi Hudzaifah, namanya Salim, dijadikan pemimpin gara-gara, walaupun dia Maula itu apa? Budak atau apa namanya, pembantu lah istilahnya, ya kan? Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang konteksnya tersebut, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Al-Qur'an tersebut. Hadis tersebut konteksnya karena ada seorang budak yang dijadikan pemimpin pemerintahan, gubernur, namanya Salim tadi. Sementara dia budak, diprotes oleh sahabat lain, dan dia kan budak, kok jadikan pemimpin? Karena dia yang paling pandai Al-Quran di antara yang lain. Sesuai dengan sabda Rasulullah, Allah mengangkat derajat suatu kaum sebab Al-Quran dan menjatuhkan derajat suatu kaum yang lain sebab Al-Quran juga. Ketika Al-Quran, dia pandai, dia hebat, dia pintar, menguasai, memahami, mengamalkan, dia diangkat oleh Allah derajatnya di dunia tersebut. Tapi yang enggak, Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, depan akan ada pilkada di seluruh Indonesia. Dari hadis tersebut, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin, maka yang harus dijadikan salah satu landasan kita memilih suatu pemimpin adalah dia punya Quran atau tidak. Bukan punya mushaf maksud saya, dia di hatinya ada Quran atau tidak. Dia pintar baca Quran atau tidak, ngerti Quran atau tidak, punya hafalan Quran atau tidak. Itu harus dijadikan salah satu landasan kita memilih. Ya, jangan karena kedekatan, jangan karena dia yang paling banyak duit, jangan karena dia yang paling didukung oleh dan lain sebagainya. Tapi kau cek itu, di antara pemimpin yang ada, Al-Quran ini harus menjadi sumber, karena orang yang di hatinya ada Al-Quran, dia ada pengontrol langsung, yaitu ayat-ayat Allah tersebut. Setidaknya kalau dia mau melakukan kejahatan, Al-Quran mengingatkan untuknya. Ya, ini harus dijadikan. Dan kita punya peran. Ya, orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran tidak hanya memperjuangkan untuk menghafal untuk pribadinya sendiri, tidak, tapi harus memperjuangkan Al-Quran tersebut untuk diri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Di antaranya ketika momen-momen kita memilih pemimpin yang akan kita pilih adalah pemimpin yang dekat dengan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Ya, seperti itu. Kemudian di dunia juga dalam sebuah keterangan ketika umat Islam kalah di perang Uhud, banyak orang-orang yang mati syahid. Ketika dilihat ada beberapa yang mati syahid dikubur, Rasulullah bertanya, mana ini yang paling hafal Quran? Ya. Kalau ditunjukkan misal ini, ya Rasulullah yang paling hafal Quran, dia dikebumikan lebih awal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia dalam segala hal, orang yang memiliki Al-Quran didahulukan dan diprioritaskan. Ya.
Dulu saya lulus ke Mesir, Ustaz Qadir, itu gara-gara Al-Quran. Saya ceritakan itu, ya kan. Saya merantau ke Jakarta ini dari kampung Bangilan. Saya duluan sebelum Ustaz Qadir. Awal-awal ke Depok, kemudian ikut tes ke UIN, tes ke Mesir, ke UIN. Ya, apa ya, nggak 100% niat waktu itu, tapi lulus. Lulusnya itu nama saya di nomor yang paling tinggi, yang atas. Tapi saya nggak bangga sama sekali, orang nggak ada niat 100%. Saya nggak punya bapak. Yang paling Jakarta ini yang paling tinggi lah gitu kan, perjalanan merantau saya. Nah, dipanggil oleh duta besar Mesir waktu itu, Ustaz. Waktu itu yang lulus banyak, nggak hanya saya kan, yang akan berangkat itu ribuan. Dipanggil oleh duta besar Mesir, ditanya tentang satu ayat Al-Quran. Waktu itu saya kebetulan lancar. Dan orang Mesir kalau melihat orang Indonesia, orang Arab pada umumnya, kalau melihat orang Indonesia itu bacaannya bagus, Masya Allah mereka. Ditanya satu pertanyaan ayat, saya jawab satu ayat lengkap dengan fasih. Kemudian dia mengatakan, ente dapat minhah. Jadi gitu lah bahasanya. Karena saya berangkat pakai minhah. Minhah itu beasiswa ya. Ente dapat beasiswa. Ini berangkat dapat beasiswa. Syafaatnya Al-Quran. Ya, mungkin kalau nggak itu saya nggak dapat beasiswa, itu nggak bisa berangkat kayaknya waktu itu. Syafaatnya Al-Quran, Masya Allah. Coba kalau saya berangkat sendiri, belum tentu bisa berangkat. Biaya tiket berapa? Sampai di Mesir dapat beasiswa Al-Azhar. Alhamdulillah. Sampai di Mesir, saya tinggal di masjid, jadi imam di masjid. Di daerah namanya New Cairo City, Madinatul Qahirah Al-Jadidah. Tak lama kemudian jamaah kagum. Ini orang asing, ngomongnya nggak bahasa Arab, tapi bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan ngimami kita. Kumpulin duit mereka, saya diumrohkan. Itu tahun 2006. Saya diumrohkan waktu itu masih 3.000 pon umrohnya. Naik kapal selama satu minggu perjalanan. Syafaatnya Al-Quran. Pulang umroh orang-orang nanya, kamu dapat duit dari mana? Bisa umroh, waktu itu masih susah umroh. Sekarang umroh gampang. Mahasiswa kita di Mesir setiap bulan bisa umroh karena sangat gampang sekali sekarang. Saya bilang, orang-orang ini yang iuran ngumrohin saya. Ini cerita saya yakin ustaz-ustaz yang di sini banyak mengalami keajaiban yang merupakan syafaat Al-Quran di dunia ini. Kemudian orang-orang bilang, hada min syafaatil Quran atau min barakatil Quran. Ini ada syafaat dan berkahnya Al-Quran. Masya Allah. Saya di sana ketika di Mesir itu karena saya tidak ada bapak, setiap bulan tuh ngirim uang ke ibu saya. Allahu yarhamuha, semoga Allah merahmatinya. Setiap bulan saya ngirim untuk ibu saya. Karena dulu sebelum berangkat ke Mesir itu saya udah kerja bersama ibu saya untuk makan, begitu. Ketika saya izin mak, saya berangkat ke Jakarta, saya berangkat ke Mesir. Alhamdulillah, bisa babil Quran atau bisyafaatil Quran, karena syafaatnya Al-Quran saya bisa setiap bulan ngirim 1 juta ke ibu saya setiap bulan. Dari mana Ustaz duitnya? Saya jadi imam di masjid, saya dapat beasiswa dari Al-Azhar tadi, kemudian saya pindah beasiswa rumah zakat Kuwait. Masya Allah. Selesai S1 saya mau masuk S2. Saya S1-nya tafsir dan ilmu Quran. Fikih kurang sekali. Saya mau masuk S2 di tempat lain selain Azhar. Akhirnya saya daftar ke Darul Ifta, lembaga fatwa Mesir, plus saya daftar S2 di Al-Azhar. Saya ambil 2. Di Darul Ifta, lembaga fatwa Mesir ini syaratnya harus orang-orang yang dari fakultas syariah. Sementara saya fakultas usuluddin. Konsennya beda.
Sebetulnya di lembaga fatwa saya nggak boleh dan nggak boleh masuk, nggak boleh daftar karena saya bukan dari fakultas syariah. Dites, bahkan ujian tulisnya saya udah nggak ikut karena nggak boleh. Tapi pas ujian syafawi, ujian lisan, saya datang maksa. Dites 2 ayat Al-Quran, saya bisa menjawab dengan lancar. Akhirnya bisa fa'atil Quran, kata Dr. Amr Wardani waktu itu yang ngetes saya. Kamu saya terima menjadi mahasiswa lembaga fatwa Mesir. Sebab Al-Quran. Sebab Al-Quran itu. Di Al-Azhar hadirin, itu Al-Quran menjadi poin tertinggi dalam penilaian kelulusan seseorang. Mantik, dhaif, lemah, nggak lulus contohnya. Falsafat nggak lulus contohnya. Hadis nggak lulus. Qurannya mumtaz, nilainya 100. Quran ini bisa mensyafaati materi-materi kuliah lain yang dia rosid, yang nggak lulus, jadi lulus semua. Setidaknya Quran bisa mensyafaati 3 mata kuliah yang nggak lulus, bisa jadi lulus gara-gara Al-Quran. Masya Allah. Ada beberapa teman saya saksi mata, bahasa Arabnya lemah. Bahasa Arabnya lemah. Tapi hari-harinya Quran dipegang, hafal Quran di mana-mana. Hampir saya lihat tuh nggak peduli dengan mata kuliah, bahkan menjelang ujian itu Quran aja yang dipegang. Orang lain ngira dia nggak bakal lulus dengan lancar. Akan tetapi 4 tahun kuliah di Al-Azhar S1 dia lulus dengan lancar di syafaatil Quran, sebab syafaatnya Al-Quran tersebut. Masya Allah. Dan banyak-banyak lagi cerita-cerita keajaiban tentang syafaat Al-Quran di dunia ini hadirin. Ustaz, saya udah hampir 10 tahun nggak ngalami seperti itu ya. Nah, ini nih kita harus pelajari ini kenapa, ya kan? Ya kan? Dan banyak lagi kehebatan Al-Quran di dunia ini. Ya. Sekarang apalagi alhamdulillah itu banyak beberapa kampus membuka beasiswa bagi para penghafal Al-Quran. Syafaat Al-Quran lagi itu. Apa kalau nggak syafaat Al-Quran? Ya kan? Syafaat Al-Quran. Ya. Dan alhamdulillah antum semuanya adalah orang-orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan syafaat Al-Quran tersebut. Di dunia kalau seandainya belum diberikan oleh Allah, di akhirat nanti diberikan full oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun di akhirat syafaatnya lebih besar lagi dan luar biasa. Syafaatnya tidak hanya untuk kita, akan tetapi juga untuk kedua orang tua kita. Menjelma sebagai pembela, menjelma sebagai penolong, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah syafaat untuk dia. Ya, Al-Quran wasiyamu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Quran dan siam akan mensyafaati untuk seseorang di hari kiamat. Yaqulul Quran, Quran berkata, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, gara-gara saya dulu malam dia korbankan gak tidur, qiyam lain banyak panjang-panjang membaca Al-Quran. Syafaati dia ya Allah. Kemudian dia mendapatkan syafaat dan pertolongan tersebut. Ya. Maka kita katakan tidak ada ruginya sama sekali. Saya ucapkan demi Allah, di dunia dan akhirat orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran sama sekali tidak akan pernah merugi. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, "Man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin." Orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, ya kan, sampai nggak sempat meminta kepada Allah karena sibuk dengan Al-Quran, menghafal, membaca, memurojaah, mendengar, mendatangi halaqah-halaqah Al-Quran. Ya, Allah akan memberikan kepada dia lebih afdol dari apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta setiap hari munajat, memohon kepada Allah dengan doa-doa yang panjang lebar tersebut, sementara dia mengabaikan Al-Quran. Sementara di pihak sini Quran full luar biasa sampai lupa memohon kepada Allah, Allah berikan yang lebih untuk mereka yang
memperjuangkan atau menyibukkan diri dengan Al-Quran daripada mereka-mereka yang meminta tadi Al-Quran. Ya. Nah, ada 3 syarat ini hadirin, saya singkat, untuk bisa memperoleh syafaat tersebut. Yang pertama ikhlas, yang kedua kita beradab dan berakhlak dengan Al-Quran, yang ketiga kita mengamalkan Al-Quran. Pertama ikhlas hadirin. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal itu harus dengan niat. Adanya amal sah atau tidak sah, diterima atau tidak diterima, itu niatnya. Wa innamal likulli imri'in, setiap seseorang akan mendapatkan sesuai niatnya. Maka agar amal kita diterima di sisi Allah, perjuangan kita bersama Al-Quran ini betul-betul membuahkan syafaat Al-Quran untuk kita, maka harus ikhlas. Jangan sampai justru Al-Quran menjadi laknat bagi kita. Berjuang menghafal Al-Quran, suaranya bagus luar biasa. Di hari kiamat termasuk orang-orang yang didatangkan menghadap kepada Allah, dikatakan masuklah kau ke neraka. Lah, saya akan memperjuangkan kitab-Mu ya Allah, mengajarkan kitab-Mu ya Allah, siang malam saya menghafal kitab-Mu ya Allah. Ya kok engkau mau masukkan saya ke neraka? Bohong, kata Allah. Kamu melakukan itu semuanya bukan karenaku, bukan karena keikhlasan, tapi kamu melakukan itu semuanya karena kamu ingin dibilang Ahlul Quran, dipuja dan dipuji orang. Sudah kau dapati di dunia. Karena kau sudah mendapati pujian orang tersebut di dunia, kau nggak berhak mendapatkan upah keuntungan di akhirat, nggak berhak mendapatkan syafaat Al-Quran yang kau perjuangkan di dunia. Di akhirat ini kau nggak dapatkan lagi karena kamu salah niat, perjuanganmu salah. Ikhlas. Ya. Barang siapa yang belajar suatu ilmu, khususnya Al-Quran, karena Al-Quran ilmu yang paling afdal dan paling utama di antara yang lain. Liyumari bihi sufaha wa yubahi bihi ulama, untuk dikatakan kemudian, wah, list daftar orang-orang yang pandai Al-Quran hebat. Ini. Kemudian dia bangga, merasa bangga mendapatkan pujian-pujian tersebut. Akhirnya hatinya goyah. Targetnya untuk dipuja dan dipuji oleh umat manusia. Dicium tangannya, digelarkan karpet merah saat dia ada, didudukan di tempat yang tinggi. Menganggap hina orang-orang lain. Ente siapa? Terus 30 aja nggak hafal, nggak lancar, salah-salah simaan tadi. Aneh ini udah hafal mungkin 30 juz. Hilang keikhlasan dari dia. Akhirnya apa? Syafaat Al-Quran yang mestinya hak dia di-cancel dan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Al-Quran ahlullah wa khassatuh. Al-Quran orang-orang yang memperjuangkannya adalah keluarga Allah dan orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah inilah yang menjadi target kita. Target kita bagaimana kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan diridhoi dan dicintai oleh manusia. Ujung target kita tadi kata Al-Quran, ya Allah, irda anhu, ridhoilah dia, walaysa ba'da ridhaka syai', tidak ada yang lebih tinggi daripada ridhomu ya Allah. Itu target kita. Maka harus ikhlas hadirin. Kita datang ke sini betul-betul ingin mendapatkan Allah, ridha Allah, syafaat Al-Quran di hari kiamat. Bahwa Al-Quran yang kita harapkan bisa menyelamatkan kita ini, meringankan azab kita, meningkatkan derajat kita di surga, harus kita dapatkan dengan menjaga keikhlasan tadi. Jangan karena yang lain. Walaupun tadi awal-awal datang mungkin sebagian kita, oh nggak enak karena teman sekantor ngajak, masa nggak ikut, nggak enak. Oh nggak enak, siapa yang hafal Quran nanti, belajar Al-Quran nanti akan dinaikkan gajinya nih contoh. Kalau nggak enak ini
dengan Al-Quran nanti saya dapat beasiswa sini. Motif-motif yang lain tadi boleh muncul, tapi kemudian mohon atur hati, jangan sampai motif-motif tersebut menjadi yang pertama. Jadikan Allah yang pertama. Ketika setan membisikkan, ayo dong berjuang biar kamu dapat beasiswa, Quran ini yang akan membawamu ke beasiswa. Akhirnya muncul orang-orang yang ingin mendapatkan label hafiz Quran, hafal seret, sekali setoran hafal 1 bulan selesai, 3 bulan selesai, Masya Allah, hafiz Quran, wisuda hafiz Quran. Ditanya 1 pun ayat gak bisa jawab. Karena targetnya apa? Dapat label hafiz Quran, dapat 1 kertas wisuda hafiz Quran. Ya gak apa-apa awal-awal begitu, tapi hati harus terus diperjuangkan untuk ikhlas di murojaah Al-Qurannya. Ya. Karena target kita bukan label kita hafiz Quran tadi. Bukan, itu sama sekali malah membahayakan kita. Mungkin sesaat kita dipuji oleh orang, Masya Allah, selesai Al-Quran ya, alhamdulillah. Tapi ternyata Allah gak memuji kita. Apa gunanya pujian manusia sementara Allah gak memuji kita? Walayyazubillah. Yang pertama, ikhlas. Niatkan hanya karena Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah meridhoi kita, apapun yang kita inginkan sudah gak perlu kita minta. Allah akan datangkan dengan sendirinya sesuai dengan situasi dan kondisi kita. A'taituhu afdhala ma utisailin. Saya akan berikan kepada dia yang paling afdal dari yang diminta-minta oleh orang yang meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita ikhlas. Kalau udah ridho Allah yang menjadi target kita, dunia akan manut pada kita. Ya, dunia akan manut pada kita. Yang kedua adalah at-ta'addub bi adabil Quran. Kita harus punya adab akhlak sesuai dengan Al-Quran minta. Ketika mereka tanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya baginda Rasul adalah Al-Quran. Apa gunanya Al-Quran ada di hati, di mulut, di lisan kita hafal tiap hari, sementara kita nggak berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kita beribadah, targetnya ngapain? Untuk perbaikan akhlak. Puasa agar kita takwa adalah bagian dari akhlak. Kita sholat agar kita mencegah dari kemungkaran dan kekejian. Kemungkaran dan kekejian untuk kita cegah, kita hindari, bagian dari akhlak. Inti dari semua ibadah yang kita lakukan, termasuk Al-Quran yang kita baca, kita perjuangkan, membawa akhlak yang baik untuk kita. Yang paling banyak membawa kita ke surga Allah setelah takwa Allah adalah akhlak yang paling utama kita akhlaki diri kita adalah akhlak Al-Quran. Berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabiin, semuanya mereka orang-orang yang paling hebat. Afdalul Qurun atau Khairul Qurun, generasi-generasi terbaik karena mereka memegang Al-Quran tersebut. Ketika Al-Quran menjadi pegangan mereka, dunia akan ikut di belakang mereka. Umat Islam di masa-masa keemasan mereka hebat, berjaya. Kenapa? Karena Al-Quran yang jadikan pedoman, ditakuti oleh orang lain. Karena Al-Quran jadikan pedoman. Sementara keadaan kita sekarang hajarul Quran. Mereka meninggalkan Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan pajangan di rumahnya masing-masing. Ini PR kita semuanya, para pejuang Al-Quran, antum semuanya ini. Ya, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, tetangga kanan kiri kita, semuanya bergerak memperjuangkan Al-Quran ini. Berakhlak dengan akhlak Quran, beradab dengan adab Quran, agar kita kembali kepada masa kejayaan tersebut. Dengan sendirinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membawa Islam yang jaya dengan Al-Quran ini. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat dan meninggikan derajat suatu kaum sebab Al-Quran ini, sementara ketika Al-Quran dihilangkan, ditinggalkan, dihinakan kaum tersebut.
Man ja'alal Qur'ana amamahu atau imamahu. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya terdepan, yang paling depan, ya qadahu, dia akan Al-Quran ini akan menggiringnya kepada kemuliaan dan tentunya kepada surga. Tapi ketika Al-Quran kita jadikan yang paling belakang, khalfahu, akan menggiringnya kepada kehancuran, kepada kehinaan, dan tentunya kepada neraka. Wal'iyadzubillah. Ya, yang kedua, beradab dengan adab Al-Quran. Yang ketiga adalah mengamalkan. Nah, ini lebih umum lagi, perintahnya, larangannya. Perintah Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kita jalankan perintah-perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya. Jangan hanya memilih mana yang oke pada kita ambil, yang nggak oke kita nanti dulu lah. Ini sama dengan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Mengimani sebagian isi ayat, mengkafiri sebagian yang lain. Kita iman di situ karena itu oke bagi kita, oke dengan syahwat kita. Sementara itu yang nggak oke dengan kita tinggalkan. Jangan sampai begitu. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan Al-Qur'an, baik yang kita sukai maupun yang kita nggak sukai. Sami'na wa ata'na. Sam'an wa ta'atan. Kita dengar dan kita taat tanpa protes sedikit pun. Ini adalah di antara tanda keimanan kita, mengamalkan. Makanya di dalam hadis tersebut dikatakan, yu'ta bil Qur'ani wa ahlihi alladziina ya'maluna bih. Didatangkan Al-Qur'an dan para pejuang Al-Qur'an yang mengamalkan Al-Qur'an. Yang mengamalkan Al-Quran. Man qara Al-Quran, siapa yang membaca Quran, menghafal Quran, wa amila bima fihi, dan mengamalkan isi Al-Quran. Hadisnya begitu hadirin. Jadi makna syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada sahibnya yang mana tadi? Yang mengamalkan Al-Quran. Sahibnya yang mana? Yang menjadikan Al-Quran imamnya. Sahibnya yang mana? Yang menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya. Ketika hawa nafsunya bertentangan dengan Al-Quran yang menjadi poin pertama, pegangan pertama, bukan hawa nafsunya. Ketika ada ayat-ayat yang seakan-akan bertentangan dengan akalnya, tidak mengedepankan akalnya, tapi mengedepankan Al-Quran, sumber hukum pertama dan yang paling utama. Ya, inilah mengamalkan Al-Quran. Jadi yang akan berhak mendapatkan syafaat dari Al-Quran tadi, di samping perjuangan kita yang luar biasa ini, harus punya keikhlasan, beradab dan berakhlak dengan Al-Quran, kemudian berjuang untuk mengamalkan Al-Quran. Maka dalam memperjuangkan Al-Quran, 5T ini harus ada. Di antaranya tahsinnya kita perbaiki, ini langkah pertama. Ya kan? Tajwidnya, membaca Quran sesuai dengan tajwid. Karena apa? Unzilal Qur'anu, begitu, Quran diturunkan begitu. Warattilil Qur'ana tartila. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Kan begitu kata Syekh siapa itu? Ibnul Jazari. Ya kan? Harus dengan tajwid. Kemudian setelah mampu bagus membacanya, berusaha tahfidznya, tahsin, tajwid, tahfidz. Ya, harus berusaha semampunya. Minimal hal-hal yang bisa kita pakai, sholat sendiri, qiyam bersama keluarga, tahajud bersama keluarga, duha, ya kan, sunnah-sunnah rawatib, biar gak kulhu. Kat pertama qul huwallahu ahad, kat kedua qul a'udzu birabbil nas, itu lagi. Nanti rawatib asar rakaatnya qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul a'udzu birabbil, qul semuanya qul. Alhamdulillah. Minimal juz 30 beres, tambah lagi juz 29. Surat pendek itu minimal. Ada surat Al-Mulk nanti datang akan memberikan pahala, memberikan syafaat kepada kita. Selesai surat juz 29, Al-Baqarah dan Ali Imran, Pak. Ya. Tadi hadisnya yang pertama kali membela kitab paling depan siapa?
Al-Baqarah dan Al-Imran. Juz 30 beresin, hafalin, juz 29 tambahin. Ya kan? Kemudian Al-Baqarah dan Al-Imran. Dah. Niatkan minimal dapat itu dah. Tahfidnya itu. Syukur-syukur dapat 30. Semuanya membela 114 surat ya. Semuanya datang membela, dipimpin oleh Al-Baqarah dan Ali Imran. Kebayang gak itu semuanya membela itu? Kata malaikat yang mencatat keburukan, dia dulu pernah maksiat di kamar mandi. Kata Al-Baqarah, udah maafkan saja, saya yang akan membelanya, menebus. Istilahnya begitu, menebus. Bayangkan. Dulu dia pernah lupa, nggak sholat zuhur atau sholatnya terlambat, ya Allah, surganya di pinggiran saja. Datanglah surat Ali Imran, ya Allah jangan. Dulu dia menyibukkan dengan saya, masukkan di surga yang paling tinggi. Bayangkan 414 surat semuanya datang membela. Ya, tahfidz ya, jangan hanya alhamdulillah dari awal tahsinnya, alhamdulillah di sini difasilitasi. Bacaannya bagus sesuai dengan tajwid, kemudian menganjak ke tahfidz. Selanjutnya tafsir. Yang keempat tafsir, berusaha memahami. Datang pengajian tafsir. Saat tafsir ini butuh bahasa Arab, enggak harus butuh bahasa Arab, datangi saja. Setiap ada pengajian tafsir ikuti. Berusaha untuk memahami isi Al-Quran, sehingga apa yang kita hafal ini kita ngerti. Ketika yang kita hafal kita ngerti, maka lebih kuat di hati kita dan lebih mantap. Paham, kita masuk ke T yang kelima, tadabbur. Mentadabburi Al-Quran. Quran ini diturunkan untuk lihat baru ayati, agar kita tadabburi ayat-ayatnya. Dari tadabbur tersebut muncul amal. Terakhir muncul amal. Inilah poin yang ketiga, kita mengamalkan Al-Quran tadi. Langkahnya dari 5T tadi. Dari tahsinnya, tajwidnya, tahfidnya, tafsirnya. Ustaz boleh nggak, Ustaz saya nggak bisa baca Quran tapi langsung menuju tafsir. Nah, tapi kita nggak tahu prioritas gitu. Jadi prioritasnya yang membaca dulu. Untuk berjuang di Al-Quran ini membaca pinter dulu, ya kan gitu. Tafsirnya nanti, ya sambil berjalan boleh. Tapi prioritas utama tahsin, tajwid, tahfidz tadi, tafsir, kemudian tadabbur, muncullah amal. Ya, ini udah habis belum Ustaz? Mohon maaf panjang. Ya, saya tutup dengan perkataan Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau mengatakan, salah seorang sahabatnya, Abu Musa Al-Asy'ari, beliau mengatakan, inna hadzal qur'ana kainun lakum ajran wa kainun alaikum wizran. Quran ini bisa menjadi sumber pahala untuk kalian, juga bisa menjadi sumber dosa untuk kalian. Ya, kita berhak mendapatkan syafaat Al-Quran. Apakah kita menjadikan Al-Quran sumber pahala atau sumber dosa ini? Hujjatun laka au alaika, dalam sabda Rasul kan begitu. Menjadi hujjah membelamu atau hujjah melawanmu. Kapan menjadi hujjah membelamu? Idza amilta bihi wastaqamta alaihi. Kalau engkau mengamalkannya dan istiqomah di jalannya. Dan kapan menjadi hujjah melawanmu? Idza lam ta'mal bihi walam tastaqim alaihi. Jika engkau nggak mau mengamalkannya dan nggak mau istiqomah di atasnya. Ya. Lanjut beliau, Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, fattabi'ul Qur'an, maka ikutilah Al-Qur'an, jadikan Al-Qur'an sebagai pemimpinmu. Wala yattabi'kumul Qur'an, jangan sampai Al-Qur'an yang ikut ke kamu. Ikuti Al-Qur'an, jangan jadikan Al-Qur'an yang ikut ke kamu. Kalau kau jadikan Al-Qur'an yang ikut ke kamu, kamu membawa Al-Qur'an kepada dosa, kemaksiatan. Artinya dia menjadi di belakang. Jadikan Al-Quran sebagai imammu yang terdepan. Fa innahu
manittaba'al Qur'an, karena siapapun yang mengikuti Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai imamnya, pedoman hidupnya, jalan hidupnya, maka qadahu atau habata bihi ala riyadil jannah, kata beliau. Dia Al-Qur'an akan membawamu landing, habata bihi, landing ke taman-taman surga. Wa man tabi'ahul Qur'anu, siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, memaksa Al-Qur'an mengikuti hawa nafsunya, zukha ala qafahu wa qadhafahu finnar, dia akan terhinakan dan akan dibawanya ke dalam neraka. Ya. Yang terakhir, man arada dunya fa alaihi bil Qur'an, wa man arada al akhirata fa alaihi bil Qur'an, wa man aradahuma fa alaihi bil Qur'an. Mau mulia dunia, Qur'an. Mau mulia akhirat, Qur'an. Mau mulia dua-duanya, Qur'an. Allahumma rfa'na bil Qur'an warhamna bil Qur'an. Ya Allah, angkatlah derajat kami dengan Al-Qur'an, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Semoga bermanfaat untuk diri saya. Ya, ini sebetulnya saya ngomongin diri saya sendiri. Ya, tidak ngomongin antum semuanya. Sama-sama kita saling menasihati. Ya, karena kita semuanya jauh dari apa yang mesti kita lakukan terhadap Al-Qur'an. Begitu dia punya peran besar membela kita di dunia dan di akhirat, kok kita nggak peduli dengannya? Ini kan kita berarti orang-orang yang kurang ajar kan terhadap Al-Quran. Semoga kita bisa memperbaiki diri kita semuanya, saya dan antum sekalian, termasuk menjadi orang-orang yang ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh, keluarga Al-Quran, menjadi keluarga Allah dan orang-orang yang spesial di sisi Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga Allah memberkahi untuk kita semuanya, untuk saya dan antum semuanya dari Al-Qur'an Al-Azim ini. Jazakumullahu khairan wal 'afu minkum. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.